Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi mutasi biologi kelas 12 semester 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Neva Salsabila Saidi. Saya Ivan Zuladar Soleh. Saya Aulia Dewi Sapitri. Saya Ahmad Zikri Sa'ban. Saya Nasraulia. Dan ada yang nggak masuk yaitu Davi Dwi Putra. Oke, next di sini kita akan membahas tentang proses mutasi. Apa sih itu mutasi? Mutasi adalah suatu dampak dari perubahan urutan nukleotida pada DNA. Pada umumnya, mutasi yang tidak diperbaiki oleh tubuh tidak menimbulkan efek apapun, silent mutation, atau merugikan mutasi yang menyebabkan penyakit keturunan. Yang pertama, gen yang mengalami mutasi dari suatu individu sulit untuk diamati, karena jumlah gen yang terdapat pada individu tersebut banyak sekali. Yang kedua, gen yang mengalami mutasi bersifat letal, sehingga gejala mutasi tidak dapat diamati karena individu yang mengamati mutasi atau mutan akan mati sebelum karena mencapai dewasa. Yang ketiga, gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat resesif, sehingga dalam keadaan heterozigot tidak akan tampak. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam mutasi. Nah, macam-macam mutasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu berdasarkan arah mutasinya, yang kedua sifat genetiknya, yang ketiga itu kejadiannya. Nah, yang kalau arah mutasinya itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu mutasi laju, dan yang kedua mutasi balik. Nah, yang mutasi laju itu mutasi yang menghasilkan perubahan dan fenotip normal menjadi fenotip abnormal. Nah, kalau yang mutasi balik itu pada umumnya mutasi ini bersifat dapat dikembalikan pada keadaan semula, yaitu dari fenotip abnormal menjadi fenotip normal. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam mutasi berdasarkan sifat genetiknya, yaitu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu mutasi dominan, yang kedua itu mutasi resesif. Nah, mutasi dominan itu adalah mutasi dominan akan terlihat pengaruhnya apabila dalam keadaan heterozigot. Nah, selanjutnya itu mutasi resesif, jenis perubahan atau gen yang hanya akan terlihat jika individu memiliki 2 salinan mutasi pada pasangan alel yang sama. Nah, yang ketiga itu ada macam-macam mutasi berdasarkan kejadiannya. Itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu mutasi alami, yang kedua itu mutasi buatan. Nah, kalau yang alami itu adalah mutasi yang menyebabkan tidak diketahui. Mutasi ini jarang terjadi, sekalipun terjadi prosesnya secara spontan atau secara kebetulan. Nah, yang kedua itu mutasi buatan. Mutasi buatan adalah perubahan materi genetik yang disebabkan oleh usaha manusia dan merupakan salah satu cara meningkatkan keragaman tanaman. Selanjutnya ada mutagen. Mutagen yaitu unsur-unsur penyebab mutasi, sedangkan organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Yang pertama, mutan pada mutasi alami yang terjadi pada sendirinya. Contoh mutagen yang mutasi alami: A. Sinar kosmetik. Sinar kosmetik mengandung panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya, tampak dan berenergi tinggi. Penyebabnya mutasi yang berefektif, contoh foto ronsen atau sinar X. B. Sinar ultraviolet menyebabkan abersi, berubah struktur kromosom dengan daya lebih kecil dari sinar X, dapat mengakibatkan letal. Misalnya pada orang yang peka terhadap sinar atau orang yang berkulit putih. Dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mutagen pada mutasi buatan. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Nah, mutasi ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu secara fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mutasi buatan secara fisika. Mutasi buatan secara fisika ini bisa menggunakan radiasi. Mutagen pada mutasi buatan secara fisika memiliki contoh yaitu sinar X, neutron, radioaktif, dan suhu tinggi. Yang pertama, sinar X. Radiasi sinar X yang sangat besar atau ukuran tertentu dapat merusak materi genetik dan menimbulkan kanker.
Janin yang sedang tumbuh mempunyai risiko bahaya paling besar dari sinar X apabila ibu yang mengandungnya disinari oleh sinar X. Nah, pengaruh sinar X ini terhadap organisme diteliti oleh H.Z. Muller. Ia menggunakan alat buah dan sinar X yang berenergi tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penyinaran, semakin banyak yang letal atau mati karena mengalami mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Nah, selanjutnya ada neutron. Neutron tidak bermuatan tetapi mempunyai daya ionisasi yang tinggi. Daya mutasi neutron adalah 2/3 dari daya mutasi sinar X. Nah, yang ketiga ada radioaktif. Contoh radioaktif adalah uranium, radium, dan lain-lain. Hasil penelitian Muller, Mott, dan Smith menunjukkan bahwa kurang lebih 10-15 ribu alat buah mengalami letal atau subletal oleh radioaktif. Yang terakhir ada suhu tinggi. Suhu tinggi ini dapat menyebabkan mutasi. Hal ini terjadi karena berhubungan dengan mekanisme kerja enzim pada suhu tinggi. Kerja enzim yang merupakan protein penyusun kromosom menjadi terganggu. Nah, yang kedua ini ada mutasi buatan secara kimia. Mutasi buatan secara kimia adalah mutasi dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Zat-zat kimia penyebab mutasi atau mutagen kimia ini menyebabkan terjadinya modifikasi kimia langsung pada basa-basa nitrogen DNA. Mutagen kimia yang pertama kali ditemukan adalah gas mustard. Gas ini ditemukan oleh Averback dan kawan-kawannya. Nah, beberapa contoh mutagen kimia lainnya adalah gas metan, kolkisin hidroksil amin, asam nitrat, dan etil metan sulfat. Zat-zat kimia tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan replikasi pada kromosom sehingga susunan kimia kromosom tersebut menjadi berubah. Yang terakhir ada mutasi buatan secara biologi. Mutasi buatan secara biologi disebut juga rekayasa genetik, salah satunya dengan penyisipan gen atau yang biasa disebut dengan rekombinasi gen. Contoh rekombinasi gen adalah pembentukan insulin dengan plasmid pada bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya itu mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan dan struktur molekul DNA. Secara garis besar terdapat dua macam mutasi pada gen, yaitu mutasi titik dan transposisi. Nah, selanjutnya itu B, insersi dan delesi pasangan basa. Selain mutasi substitusi pasangan basa nukleotida, terdapat juga mutasi lain yang melibatkan penyisipan atau penghapusan satu atau lebih pasangan nukleotida. Mutasi tersebut dikenal dengan istilah insersi untuk mutasi akibat penyisipan satu atau lebih pasangan nukleotida pada gen dan delesi untuk pengurangan atau penghapusan satu atau lebih pasangan nukleotida dari gen. Adanya insersi dan delesi ini dapat mengubah pembacaan bingkai informasi genetik. Mutasi bingkai terjadi apabila jumlah nukleotida yang disisipkan atau dihilangkan bukan merupakan kelipatan 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerugian dan juga manfaat dari mutasi. Apa aja sih kerugian dan juga manfaatnya? Nah, yang pertama ada kerugian. Mutasi dapat merugikan makhluk hidup karena menyebabkan terjadinya berbagai penyakit dan juga cacat, bahkan menyebabkan kematian. Contoh penyakitnya itu ada kanker. Unsur penyebab kanker itu disebut sebagai unsur karsinogenik. Oke, selanjutnya ada manfaat mutasi. Nah, di sini ada 4 manfaat mutasi. Yang pertama, sebagai proses penting untuk evolusi dan juga variasi genetik. Yang kedua, untuk memeriksa proses biologis yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan hasil penisilin, sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh penicillium. Yang keempat, meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, kacang tanah, tomat, dan buah poliploidi tanpa biji dan sebagainya.
berasal dari mutasi buatan atau induksi. Oke, di sini juga ada kelainan pada manusia, yang dimana di sini tertulis ada 4 kelainan. Yang pertama ada sindrom Turner yang ditemukan pada tahun 1938 oleh Turner, yang dimana terdapat kromosom ada 44 autosom dan juga 1 gonosom X. Nah, yang kedua itu sindrom Klinefelter yang ditemukan pada tahun 1942 oleh Klinefelter, yang dimana terdapat penambahan kromosom ekstra terhadap kromosom normal XY. Yang ketiga ada sindrom Jacob yang pada tahun 1965 ditemukan oleh Jacobs, yang dimana ini adalah penderita laki-laki, tinggi badan berlebihan, yang IQ-nya 80-95 dan bersifat antisosial. Yang keempat, itu ada sindrom Down yang ditemukan pada tahun 1866 oleh Langdon Down, yang terjadi karena adanya tambahan kromosom pada kromosom nomor 2147T21. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.